Halo everyone, Assalamualaikum. Gue lagi di tempatnya Umar. Ini kebetulan apa namanya, Mar? Pak C. Dapur Pak C. Lokasinya ada di Banda Aceh. Kafenya ini sebenarnya menjual cita rasa Aceh. Itu yang pengen kita kulik. Di luar itu semua, Umar juga seorang pengusaha muda yang melakukannya sedari awal sendiri. Dalam artian dia sebagai chefnya, dia juga sebagai ownernya. Nah, ini yang mau kita kulik. Ceritain dong, Mar, sedikit tentang si perjalanan Dapur Pak C ini sendiri awalnya seperti apa? Dan lo mulainya dari mana? Oke, welcome to Dapur Pak C. Selamat datang. Selamat datang di Dapur Pak C. Apa sih, Mar, Dapur Pak C itu? Dan lo dapet inspirasi dari mana namanya Dapur Pak C? Nah, itu apa orang manggil lo Pak C? Itu dia, aku juga bingung ya. Ini brand aku yang ketiga kali tak ganti. Di pertama itu ayam geprek. Oke. Dan sambal setan. Kalau aku pikir kalau untuk ke depan kita pakai sambal setan itu tidak masuk akal. Kenapa? Ini kan makanan. Nah, setuju. Setelah dari itu, pas aku cobain, nah ada kawan nih, nggak tahu tiba-tiba kayak, Pak Ci, kok lu logatnya logat Melayu gitu? Aku bilang aku nggak logat Melayu, aku tetap orang yang dari Aceh, berasal dari Aceh. Siap. Gitu loh. Terus ini kayaknya menarik nih, aku bilang coba kita pakai untuk brand Pak Ci ya. Oh, dari orang lain nih awalnya? Nah, manggil gitu loh. Jadi itu inspirasi buat aku. Nah, terus habis itu kayak aku pengen coba nih cocoknya untuk apa brandku ke depan. Setelah aku, kalau boleh tahu tahun berapa? Itu aku berawal di tahun 2018 kayak gitu. Mulai usahanya itu dari gerobak pelan-pelan ya. Oke. Nah, kita cobain belanja sendiri, semua sendiri. Oke. Dorong gerobak pun sendiri. Dan batas yang waktu untuk jualan itu di sore gitu loh, sore. Nah, setelah kita pakai brand Dapur Pak C, berarti sebelum lo sebesar ini lo penggiat UMKM dulu awalnya? Pasti. Oke, tuh guys, ini dia yang mau kita kulik sebenarnya. Itu dia. Jadi aku dari si gerobak itu lo udah pakai Dapur Pak C? Gerobak itu belum masih kita ini yang ketiga. Baru kita ganti brand Dapur Pak C. Dulunya itu ayam geprek biasa sama sambal setan gitulah. Sambal setan kan terinfluensi dari orang-orang Jawa Timur ya, orang-orang Jawa ya, karena kan makanannya nggak jauh dari Sunda gitu ya, karena lalapan ya gitu loh. Nah, setelah dari itu aku ganti brand Dapur Pak C. Ternyata oke nih, diterima masyarakat nih. Animonya bagus. Jadi dapur itu kan luas. Jadi semua makanan kita jual pun masuk dengan konsep kita gitu loh. Dapur luas. Ya, gitu. Cuma itu aja sih. Oke, itu dari filosofi awal pertama lu dapet nama Dapur Pak C. Berarti apa inspirasi dari orang lain memanggil lo karena dikira lu orang Malaysia dengan logat Melayu dan segala macam. Nah, terus di saat lo memulai si Dapur Pak C sebesar ini, pertama kan bukan di Banda Aceh, di Jakarta. Nah, ceritain keluh kesahnya lo memulai usaha Dapur Pak C yang notabene-nya adalah masakan Aceh yang lo angkat ya secara tradisional. Lalu lo ceritain bagaimana respon orang Aceh itu sendiri ataupun orang skala nasional yang datang ke tempat lo. Cerita-cerita yang mulai dari cerita sedihnya mungkin atau cerita yang paling lo inget gitu, ada momen tertentu. Oke, itu lebih kemana? Yang di Jakarta apa di Jakarta? Jakarta. Karena kita mau ngurut pada saat lo pertama kali bikin Dapur Pak C di Jakarta, lalu di Biren, baru di Banda Aceh kan gitu. Kita mau urut perjalanan itu. Oke. Gitu. Nah, siap. Berarti yang kita dari Jakarta itu sebenarnya bukan ke kuliner Aceh ya. Aku lebih ke Nusantara ya. Oke, Jadi Indonesia food gitu loh. Tapi lebih ke kayak Sunda-Sunda Betawi gitu. Karena emang ada ciri khas kita itu lalapan dan sambal terasi yang kita ulek gitu. Nah, terus habis itu setelah dari itu aku pingin coba untuk memulai buka usaha besar. Aku tuh kayak iya atau tidak ya, iya atau tidak. Oh, masih ada keraguan tuh? Keraguan. Kalau boleh tahu pada saat itu umur lo berapa? Itu aku di usia, ya kalau umur masih muda lah. 20-an, 25? 20-an, ya. 26 lah aku memulai gitu loh. Maksudnya gue tanya ini supaya yang nonton terinspirasi di umur segitu, lo sebenarnya lagi dalam persimpangan ya, di saat lo ingin memulai usaha nih. Di luar lo punya modal atau enggak, tapi kan keinginan dulu kan, sama niat dulu kan. Iya. Terus? Nah, jadi setelah dari itu, kayaknya aku orangnya kan punya kayak apa ya, ketegasan dan kepribadian buat diri aku sendiri. Terus aku cobain gitu loh. Apanya yang lu cobain? Aku cobain untuk maju ke depan. Oh, maju ke dengan depan. Restoran sebegitu gede gitu loh. Oke. Ya bismillah aja lah. Ini tempat ngontrak nih awalnya? Yang di awal ya karena pinggir jalan. Tapi yang keduanya itu karena emang punya lahan pribadi, punya ayah ya. Enggak, itu bicara di Biren. Ini kita
kita bicara di Kemang nih, supaya perjalanan dari Jakartanya terus lu bawa itu dapat. Oke, di Kemang. Setelah dari itu, berarti awal jualan bukan masakan Aceh, masakan Nusantara. Awalnya itu emang pernah cobain. Itu sebenarnya itu random ya. Random untuk jualan ini. Awal tak cobanya itu betul-betul awal itu ayam geprek. Ayam geprek, ayam sambal setan. Lah ya. Ayam. Setelah dari itu aku pernah coba kari bebek. Oke, kari masakan bebek. khas Aceh. India nih. Setelah dari kari bebek khas Aceh itu busi itik namanya. Busi itik, ya. Busi itik. Setelah tak cobain busi itik, laku bang. Laku. Parah. Cuma aku nggak kuat karena aku pikir waktuku kan mepet. Belum lagi di bidang sampingan kan aku. Berarti lo keterbatasan di sumber daya manusia ini di awal karena lo masih single fighter nih jualannya. SDM-nya itu belum ada gitu loh. Masih pribadi ya. Nah, itu yang bantuku cuma ponakan. Nah, itu bantu cuma berdua. Setelah dari berjalan itu baru aku tambahin 1 SDM. Gitu loh. Itu semua menarik perjalanannya. Kenapa gue bilang menarik? Karena kita di situ banyak belajar trial and error dalam sebuah usaha. Karena gue pribadi pernah menjalani usaha juga. Jadi kita tahu nih perjalanan itu nanti mentoknya di mana, terus kita kurangnya di mana. Karena pada dasarnya si manusia ini kan ada keterbatasan, ya. Di saat kita mau push banget nggak bisa. Akhirnya lu nambah SDM. Aku tambahin 2 SDM untuk sumber daya manusia. Nah, setelah dari itu ternyata nih. Membantu juga dari kalangan teman-temanku. Setelah mereka pulang syuting, Gaf, lu di mana jualan, kita mau coba ya. Nah, jadi kayak mana ya, bikin aku semangat lagi ya. Betul, pasti. Setelah dari itu dapat COVID nih. Nah, setelah ketemu COVID ya 12, 19, 20 ketemu COVID tuh. Ketemu COVID. Setelah ketemu COVID, aku mencoba lagi jualan, tapi jualannya itu lebih ke apa itu packaging. Dia lebih ke ini ya. Apa itu namanya? Yang produk lah ya. Produk udah jadi atau produk dari. Jadi aku jualan frozen food. Frozen food. Jadi orang kan kalau mau makan di tempat kan COVID tuh. Jadi mereka lebih enak makan di rumah. Lu sempat switching. Ini juga menarik nih. Jadi pada saat lu menghadapi pandemi lalu terjadinya keterbatasan interaksi, lu langsung switch nih, berubah haluan, jadi main produk yang bisa dibeli secara jadi orang pesannya itu juga ilmu tersendiri tuh, ilmu tersendiri tuh. Maksudnya nggak semua orang pada saat itu berani mengambil keputusan untuk banting setir kan istilahnya gitu ya, supaya lu tetap jalan gitu. Setuju. Berarti lu main di frozen food dan makanan-makanan packaging itu tadi, yang salah satunya yang lu cerita sambal tadi bukan? Sambal. Berawal sambal, terus aku bikin rendang, terus salad buah. Abis itu aku bikin ayam bumbu rempah, itu udah tak packaging semua. Sama udang balado. Udang balado, gitu loh. Jadi kita packaging, kita jual personal aja. Nah, personal dalam satu harinya itu bisa 6-7 orang aja pun untuk personal dengan bermacam. Nah, gitu loh. Itu sangat membantu. Benar. Per hari gitu loh. Kalau lu compare, lu bandingkan dari penjualan sebelumnya offline menjadi penjualan online, mana yang lebih menguntungkan? Online. Yes. Pertama, kenapa? Karena itu kan lebih berat ya. Namanya kiloan kan lebih enak jualannya. Berarti quantity. Satuan retailnya gitu, mending kita jual yang kiloan. Ini bicara quantity. Betul, quantity. Tapi quantity yang lu tawarkan berbagai macam produk nih. Ada bebek, ada ini, ada itu, ada itu. Dan itu berawal dari teman-teman dulu. Semua. Sampai akhirnya lu berani masukin ke GoFood. Atau ke ojol-ojol begitulah. Ada GoFood, ya kan? Personal. Sempet keteteran nggak, Mar, pada saat itu? Nggak. Semua lu pas lancar. Gitu ya. Ibaratnya nggak maksain, tapi juga nggak ini ya. Nggak slow, jualannya nggak slow gitu ya. Karena kan itu termasuk lumayan lama ya. Seingat gue mungkin 1 tahunan lebih ya. Proses transisi itu gitu loh. Setelah dari itu, aku mencoba untuk buka di Aceh. Aku survei lokasi yang betul-betul lokasi. Aku pikir juga kalau aku sewa. Tapi dari apa yang gue dengar, Mar, yang di Biren booming loh. Dapur Paci tersebut gitu loh. Nah, makanya itu dia, makanya aku bikin beda sama yang tempat yang lain. Kita betul-betul punya konsep tersendiri tanpa kita copy punya orang lain gitu loh. Nah, makanya aku bangunlah konsepnya lebih nuansa Bali ya, dengan identik makanan-makanan kampung, walaupun tempatnya cozy tapi makanan kampung gitu loh. Nah, aku ingin seperti itu. Jadi makanan yang kita jual di Jakarta, kita masukin ke Aceh kan belum tentu lidah orang Aceh itu menarik nih, gitu loh. Nah, makanya kita nggak bisa jauh sama asam sunti sama daun kari, ontumuri. Nah, itu nggak bisa jauh sama sekali. Nah, kita coba. Keluar, ya kan? Jadi kita coba
apapun itu kita cocokin sama market yang kita bangun sekarang gitu. Betul. Nah, yaitu orang Aceh gitu loh. Ya lu cari McD yang ada nasinya di luar nggak ada, mah. Nggak ada. Di Indonesia doang nggak ada nasinya doang, gitu. Betul. Oke, setuju. Jadi perjalanan dari Jakarta ke si Pak C, dapur Pak C Birin itu menurut lo deh dari sudut pandang bisnis yang notabene-nya adalah pemula bisa dibilang, mana yang jauh lebih menguntungkan? Di kota besarkah tapi dengan market yang plural, atau di kota kecil yang memang secara spesifik marketnya niche banget, emang oh ini pasti ketelan sama orang Aceh? Betul. Gitu. Kalau menurutku sih agak balance ya. Lebih kurang lah gitu. Kalau kita mau dibicarakan di kota besar mungkin lebih gitu loh. Cuma kan kita menunjukkan bahwa kita punya yang betul-betul ciri khas yang orang menonton terus, ini Pak Cik tolong dong buka di Aceh gitu loh. Kita buka lah. Di mana dasarnya kita lahir ya di situ kita buka. Sempat ke trigger juga dari online nih, dari media sosial gitu. Bahwa mereka merindukan ada hal ini di Birin gitu. Buka dulu di gitu Aceh. Jadi disitulah aku ambil kesimpulan, makanya buka lah di Aceh. Tapi di luar kuliner mah, lu juga pelaku entertain, ya kan? Main sinetron inilah itu segala macam. Ada nggak star syndrome yang lu alami di dunia entertain dan di dunia kuliner? Dalam artian di dunia kuliner gini, lu sebagai pengusaha muda yang baru lu jalanin, terus tiba-tiba lu merasa bagus gitu ya, wih karir gue bagus nih di dunia kuliner. Lu sempat merasa jumawa nggak mah? Dalam artian jumawa, bisa nih gue lebih dari orang lain gitu misalnya. Aku sih orangnya lebih standar aja ya, karena gue pikir walaupun kita punya kemampuan yang lebih dari orang lain, tapi kita tetap menunduk. Enggak, ini serunya guys, si Umar ini ngelakuin hal dapur itu sendiri. Lu bisa lihat di konten-konten dia, Dapur Paci ya. Dapur Paci, Umar Assegaf ada juga. Nah itu dia ngulek apa segala macam dan itu enak gitu loh. Bukan kalau gua yang ngulek tentu enak kan gitu. Nah itu yang membuat gua pengen ngobrol sama dia itu. Pertama dia sebagai owner, yang kedua dia sebagai praktisinya, dan itu sebenarnya bukan dua hal yang berbeda dan dua hal yang nggak mudah dilakukan. Orang punya modal banyak Mar, ya kan? Tapi bicara punya skill di dapur, chef aja belum tentu punya restoran sendiri, ya kan? Owner restoran belum tentu chef gitu. Nah si Umar ini melengkapi generasi-generasi muda nih di luar ketampanannya ini sih, ya kan? Tapi ada sesuatu yang membanggakan sebenarnya. Apalagi kalau bicara kuliner Aceh itu bagian dari budaya, ya kan? Dan gue langsung tertarik ngobrol sama dia soal kuliner Aceh itu. Kenapa bang? Lo pilih pada akhirnya kuliner Aceh? Dalam artian di luar yang tadi lo udah coba Nusantara, tapi kan itu sebuah eksperimen dalam tanda petik. Berani atau enggak nih gue ngelakuin ini? Di saat semua orang memborbardir dengan makanan Western, Nusantara. Tapi lu berani spesifik ke situ. Karena gue pikir di mana posisi kita membangun, di situ kita ikut untuk marketnya. Nah kita nggak bisa berubah. Emang Western di mana-mana pun banyak. Tapi kita harus punya ciri khas sendiri itu apa? Supaya orang itu sekali makan tapi kangen sama menu-menu kita, balik lagi. Gue pengen makan yang ini nih rasanya, yang nggak ada di tempat orang lain. Balik lagi ke sini. Itulah ciri khas kita gitu loh. Dengan bermacam sambal. Dengan bermacam sambal, apapun yang kita pakai ciri khas kita semua. Jadi aku tidak pernah mengcopy punya orang. Semua brand pun aku ciptakan sendiri, aku bentukin sendiri. Semua produk aku bikin sendiri. Itu dia. Makanya aku bilang nggak tahu nih tangannya otodidak ya. Apa yang aku jadi gitu loh. Berarti idenya otentik dari diri lo sendiri. Pasti. Ya. Semua. Mulai dari pembuatan konten, lalu ngeracik si kuliner itu tersebut, murni nih. Semua sendiri. Tanpa mengcopy punya orang, tidak ada sama sekali. Aku sendiri gitu loh. Pernah nggak ada masukan dari orang, bro tambahin aja Westernnya atau Nusantara aja biar lebih kompleks? Pernah nggak? Pernah. Tapi tetap aku jadi diri sendiri. Walaupun orang mau masukin kayak gimana pun, tetap kita tidak mau. Aku harus ada brand sendiri juga, produk sendiri ya. Ada tambahan untuk produk, tapi kita bikin kayak pingin masak sendiri nih. Gue pingin ada sesuatu makanan yang enak nih, tapi belum berani untuk dijual ke tamu. Tak cobain ke anak-anak dulu. Coba lu rasa enak nggak? Wah enak nih Pak Ci. Cocok nggak kita jual? Cocok, wis. Kayak contohnya ubi sengkulu. Ubi sengkulu itu kan Jawa punya ya. Ubi sengkulu. Ubi sengkulu. Nah, ubi sengkulu itu kan benar-benar dibikin dari kelapa. Nah itu buat makan hari-hari. Aku nggak jual gitu loh. Tapi aku coba sebuah produk yang harus aku jual supaya tamu-tamuku itu mencoba. Ternyata luar biasa.
ya wes jadilah sebuah produk aku kayak gitu. Total dari seluruh menu lo yang lo kerjain sendiri berapa menu? Semua menu. Anjay, Yes. semua menu. Jadi nggak ada lagi menu-menu orang, nggak ada. Aku tidak mau menyuruhkan orang dan apapun itu untuk karyawanku, nggak ada. Semua aku bikin sendiri. Walaupun pada akhirnya lo turunkan ilmu itu ke SDM lo, ke staff-staff lo, ya Pasti. kan? Karena kalau lo sendiri semua kan nggak mungkin juga. Betul. Lalu Mar, kan kalau gue lihat nih desain si dapur Pak Ci ini sendiri sangat estetik, lalu sangat eksentrik, lalu sangat etnik. Dalam artian ada unsur-unsur kebudayaan ya. Mulai dari Balinya kelihatan, Sundanya kelihatan, Acehnya juga kelihatan. Itu inspirasi dari mana, Mar? Bahkan westernnya kelihatan gitu. Jadi lu kayak combine semuanya, sementara yang lu jual kulinernya kuliner tradisional. Itu dia, Itu makanya kan aku mix and match yang luar biasa sebenarnya. kayaknya aku dapat inspirasi yang dari betul-betul motivasi buat aku. Aku kan suka jalan ke Bali nih. Oke. Suka nyantai. Pokoknya terinspirasi Jadi, awalnya dari situ. Di situ aku lihat kayak cocok nih gitu Lucu loh. juga nih kalau Lucu bikin juga kayak nih gini. tempat kalau Ya. kita bikin gitu loh. Ya. Aku ambil sebuah contoh, coba ya kita bangun seperti ini, karena kan yang ada di Aceh ini kan hampir rata-rata kafe begitu aja. Biasa-biasa gitu loh. aja, Sama ya. semua ya. Sama gitu loh. semua, Tapi betul. kita bikin beda sama yang lain. Nah, kita coba, ternyata alhamdulillah berhasil gitu loh. Lu bisa ngomong berhasil, apa indikatornya? Ya, apa yang keinginan aku sesuai gitu, Sesuai. sesuai dengan ekspektasiku gitu Oke. loh. Kalau kita bicara dari sudut pandang bisnis atau manajemen bisnis, lo seseorang yang punya ilmu bisnis gak? Yes. Ini supaya gue ngobrol begini relate nih dengan yang nonton, mungkin dia nggak punya background bisnis ya kan, Yap. tapi dia punya keinginan gitu. Aku kuliah S1 perbankan manajemen. Berarti secara manajemen lo rapi, Yes. ya kan? Dan lo Jadi terapkan secara ilmu itu semua. mengatur HPP, Hmm. mengatur SDM, mengatur SOP, itu semua aku racik sendiri. Semua aku tata sendiri. Bahkan anak-anak ini, bahkan manajemen pun yang mau masuk ke aku, itu semua SOP aku yang terapkan sendiri. Aku tidak menerima dari mereka gitu loh. Nah, jadi ya itu accounting juga. Enggak, ini orang curang, kenapa dia semua punya ya? Maksudnya Nah, dia itu ya nggak tahu ya, namanya kita kelebihan ya Tuhan memberi. Itu dia. Kita akan belajar semua. betul, Nah, betul. itu dia. Menurut lo, Mar, untuk seseorang yang kurang lebih lah, misalnya punya keinginan seperti lo, apa sih yang pertama kali yang mereka butuhkan? Khususnya generasi muda nih kita bicaranya, gitu. Di luar punya modal, punya niat, punya segala macam. Apa yang perlu diperhatikan banget dalam memulai sebuah bisnis? Bagi seorang pemula, balik lagi. Pada intinya kita harus konsisten, Konsisten. komitmen, apa yang kita bikin, ketegasan. Jangan sampai apapun itu gagal kita menyerah. gitu Oke. loh. Tanpa menyerah. Kalau aku orangnya bertantangan, never give up. Menantang. Gitu loh. Menantang. Kalau Pokoknya tidak sesuatu menantang, yang challenging sebuah lo bisnis suka. sama aku tidak ada challenge, itu kayaknya hambar. Kurang datar, greget. gitu loh. Oke. Nah, tapi kalau menantang buat diri aku, itu aku semakin oke, gitu loh. Makanya Malah aku lu bilang, semakin ngulik supaya Semakin. itu bukan terpecahkan lah ya, tapi terkalahkan lah. Tanda petik, yang gitu. penting jangan aku pingin. Yang paling penting tuh action. Action. Gitu loh. Paling penting tuh action. Jangan aku pingin buat ini. Jangan. Iya. Jangan cuma hanya sebuah pingin tapi action. Tunjukkan gitu loh. Nah, itu kan tantangan. Tantangan. Nah, konsisten paling penting. Itu. Kenapa pertanyaan ini menarik? Karena lu mulai dari dorong gerobak, Mal. Yes. Ya kan? Jadi itu kan sebuah inspirasi bagi orang yang baru memulai. Dia hari ini mungkin tahu Umar Assegaf udah segede ini dapur pacinya, tapi pada saat dia memulai pakai UMKM dorong gerobak dan dia kalahkan semua egonya itu, gengsinya dan seterusnya, sehingga melahirkanlah dapur paci yang hari ini. Betul. Perjalanannya, dan itu juga nggak sembarangan. Lu berapa tahun ada di gerobak itu? Di tahun 2018 sampai tahun 2019 tuh lumayan. 1 tahun. 2022 tahun. Ya, 2 tahun kurang lebih lah. Baru kita mulai ke frozen. Langsung dihadapi sama pandemi lagi. Pandemi. Jadi lo yang baru mulai berbisnis langsung dihadapkan sama sesuatu yang lo belum pernah rasain. Betul. Ya, gitu ya. Reaksi lo pada saat itu positif atau ingin, ya karena lo suka challenge tadi ya, hal itu langsung itu lo dia. ingin taklukkan. Makanya gitu. walaupun pandemi orang kan pada stres nih, nggak bisa jualan. Dan aku pernah jualan. Emang agak menipis ya untuk daya beli untuk lemah marketnya. ya, karena orang nggak bisa keluar Orang segala takut, macam kan? ya. Walaupun take away, tetap juga orang berpikir. Berpikir. Tapi karena aku mengasah otak,
berpikir lagi yang lebih positif, ya udah kita bikin frozen aja bagaimana gitu loh. Dan kita tunjukin frozen itu bakal bersih, yang harus kita pakai sarung tangan dan masker semuanya gitu loh. Nah, jadi orang mau beli. Ada gitu standar. Ada standarnya. Kalau di dapur Pakcik Banda Aceh ini sendiri, standar yang lu terapkan apa? Dari misalnya kualitas bahan baku atau kualitas penyajian. Karena kalau gue lihat tadi ya, platingnya ini kan menggunakan barang-barang tradisional tadi, ya kan? Dan itu kan menjadi ciri khas tersendiri. Nah, itu mungkin kalau kita bicara bule yang datang kan sesuatu. Bahkan orang Indonesia yang datang pun hal itu karena udah hampir punah bisa dibilang. Di luar itu semua, lo punya nggak sih Mar, ada rasa ingin membangkitkan itu lagi ke generasi muda yang sekarang sebagai warisan budaya? Pasti dong, itu harus gitu loh. Makanya aku pakein detik kayak apa itu tempat-tempat yang kampung gitu ya. Itu harus cocok dengan menu apa yang kita hidang. Ceprok-ceprok itu ya. Kalau menu yang kita hidang dengan modern nggak masuk. Kayaknya lari gitu ya. Gitu loh. Makanannya apa, tapi platingnya beda gitu. Betul. Dengan bahan baku yang kita pakai juga, bahan baku emang premium. Bukan premium yang berarti emang betul-betul mahal, bukan. Tapi berkualitas. Layak seger aja gitu ya. Gitu loh. Nah, dia kalau di konten dia metik cabe, terus dia metik belimbing, ulek sambel. Dan itu ada di belakang kan lokasinya dia ngulek, dan itu FYP gitu loh. Di luar orang yang ganteng ya, tapi bicara kan kalau kita lihat konten nih, khususnya konten kuliner, kebanyakan diproduksi itu di dalam ruangan, Mas. Betul. Ya kan? Betul. Entah dapur yang keren atau yang modern segala macam. Tapi jarang orang berani eksplor. Apa adanya. Justru gue pernah ngelihatnya malah konten orang bule gitu ya, sampai kontennya dia hadir. Nah, itu apa sih yang ingin lo kasih lihat ke audiens? Hal-hal seperti itu apa yang ingin lo berikan pesan gitu? Aku sih berharap ya, apapun dunia kita maju, tetap khasnya kita jangan pernah kita lupakan. Jangan pernah, dari Indatu, dari siapapun itu, nenek moyang kita apapun itu, walaupun lo sekeren apapun, itu adat dan ciri khas kita tetap harus ada. Gitu loh. Nah, dari cara memasak, dari triknya, dari dapurnya itu harus ada. Walaupun kita udah modern di saat sekarang, gitu loh. Aku nggak mau seperti itu. Tetap aku menunjukkan sama anak-anak milenial sekarang, seperti inilah, gitu loh. Zaman dulu yang nenek kita punya ya begini, yang lu majuin, itu jangan pernah hilang. Itu adat, gitu loh. Berarti pesan alam bawah sadar yang ingin ditularkan itu, bahwa hal ini pernah ada dan jangan kalian lupakan. Gitu kan? Oke, itu sangat menarik. Berarti kalau kita ketemu orang-orang yang seumuran lo, bahkan mungkin dengan profesi yang berbeda, menurut lo mereka masih punya nggak nilai-nilai tradisional tersebut di dalam dirinya? Mau bicara di kota kecil, kota besar, ataupun di kampung sekali? Kalau aku bilang paling 30%. Wow. Banyak anak-anak sekarang itu bahkan mereka tidak mengerti, gitu loh. Dan kita lihat ketika mereka mengerti di saat kita sudah mau ngeposting, gitu loh. Mereka melihat menjadi gambaran aja, tapi yang ada di ide-idenya mereka tidak ada sama sekali. Mereka lupakan itu. Menurut lo kira-kira alasannya apa sampai bisa setergerus itu? Nah, itu balik lagi ke masing-masing ya. Karena kan anak zaman sekarang nggak tahu sendiri bagaimana. Ya kan lo juga anak zaman sekarang. Ya walaupun gue zaman sekarang, tetapi kan aku lebih mengikuti ke zaman dulu. Gitu loh, sesuai apa. Memalukan nggak harus mundur ke masa lalu? Sama sekali tidak. Itu yang membanggakan diri aku, gitu loh. Makanya kalau aku malu, nggak mungkin aku jadi yang sekarang. Gitu loh. Nah, jadi mungkin lebih menyenangkan aja, Pak. Menyenangkan, jadi hari-hari isi waktu untuk bikin konten yang berpositif sama orang lain, gitu loh. Seorang Umar, apa yang paling mewakili dirinya kalau dikaitkan dengan alam? Atau menurut lo alam itu buat lo seperti apa? Karena kalau kita lihat kontennya dia kan bermain dengan alam nih. Nah, seseorang yang bermain dengan alam kan pasti dia punya cita rasa tersendiri atas alam tersebut. Betul. Nah, definisi alam buat seorang Pakcik? Sebenarnya itu kalau alam, kita kalau menyentuh dengan alam, itu menghilangin stres aja. Kita punya jiwa yang besar. Itu dia. Maksudnya gimana ya? Susah ya untuk dijelasin untuk alam itu ya. Karena emang menyenangkan aja untuk alam itu. Positif? Positif. Gitu loh. Kalau orang sudah
menyatu sama alam, itu jiwanya besar. Jiwanya besar. Besar. Hari ini jiwa besar itu dibutuhkan nggak? Kalau dalam dunia bisnis? Pasti, itu paling utama. Biar apa? Ya biar maju lah. Biar maju. Bukannya biar kuat mentalnya pada saat jatuh. Lu pernah jatuh nggak, Mar? Sering, Pak. Oke. Sering. Karena kalau kita lihat dia live nih, dia sering memberikan coaching klinik ya. Apa namanya, bukan lah, motivasi-motivasi gitu. Yap. Dan itu memang berdasarkan pengalaman dia pasti. Kalau nggak dia nggak bakalan bisa menceritakan itu dengan luas gitu. Nah, dari yang gua tangkap sekilas, semenit 2 menit, dia pernah jatuh bangun gitu. Pasti. Coba Mar, ceritain dikit. Bagaimana lu menyikapinya, lalu bagaimana lu bangkit lagi, dan pernah nggak lu di titik down yang lu merasa, aduh gua kali ini kayaknya nggak bisa bangkit lagi nih? Itu aku dulu berasal yang dari Jakarta ya, jualan di pinggir jalan ya. Pernah down. Itu hampir nggak ada orang yang beli. Oke. Nah, aku koreksi ulang, introspeksi dengan makanan-makananku. Apa kekurangan apa yang kurang jual? Kita nggak mungkin selalu sempurna gitu loh. Betul. Nggak mungkin. Mungkin ada kekurangan di makanan kita dengan harga gitu loh yang kita jual. Nggak sesuai dengan market yang ini. Yang kita tawarkan. Nah, ya. Setelah dari itu, aku sempat nih nggak jualan 2 bulan loh. Nah, aku hampir stres. Stres itu dalam arti apa? Karena kita baru pemula gitu loh. Kalau kita pemula, tidak mungkin kita langsung menguatkan punya diri, mental gitu. yang besar, ya kan? Mental yang besar. Setelah dari itu aku mencoba lagi nih, yaitu dia maju lagi. Ayo kita jual, kita ganti konsep deh, gitu loh. Dengan brand yang berbeda. Kan aku udah bilang tadi 3 brand aku ganti. Akhirnya muncullah Dapur Pakcik. Dapur Pakcik, nah, gitu loh. Setelah aku jual ayam geprek Pakcik namanya. Ayam geprek Pakcik. Kalau aku bilang ayam geprek Pakcik kayaknya nggak layak, nggak enak untuk kita. Kayaknya kurang nyambung matching, gitu ya. Kurang matching, kurang nyambung gitu loh. Nah, setelah dari itu dengan makanan yang luar biasa, tapi namanya nggak nih. Nah, aku coba lagi, gantilah Dapur Pakcik. Setelah aku ganti Dapur Pakcik, setelah gagal ke 1 ke 2 kali, nah aku ganti Dapur Pakcik, ternyata hoki. Nah, karena aku berani maju, yaitu dia tantangan. Kalau tidak ada tantangan buat aku, mungkin aku lebih down. Gitu loh, nggak bisa maju lagi ke depan gitu loh. Nah, setelah udah maju itu, semuanya aku baru bangun di Aceh, tak coba. Gitu. Pernah nggak kebentur masalah modal? Pasti. Apapun itu, terutamanya pasti modal. Kalau tidak ada modal, apa yang harus kita bangun? Ya kita balik lagi. Usaha baru bisa menghasilkan uang. Gitu loh. Tanpa usaha kita bikin bisa, tapi usaha dulu bisa menghasilkan uang. Gitu loh. Berarti sempat dihadapi dengan permodalan dan lo bisa menyikapi itu. Betul. Ya? Dan itu nggak melibatkan pihak ketiga dalam artian bantuan segala macam. Tidak ada sama sekali. Karena bicara permodalan ini kan manajemen pribadi sebenarnya. Bukan berarti semua orang itu kolaps gara-gara nggak laku atau bangkrut, tapi bisa aja salah manajemen, kan begitu. Nah, dengan basic lo manajemen itu, lo sama diri sendiri disiplin dong berarti. Betul, sangat. Kita bicara masa kecil lo kalau dikasih uang jajan disiplin nggak? Sangat. Dari dulu? Sangat. Kadang tak simpan, coba dikasih 5.000 ya, tak simpan gitu loh, simpanlah 2.000 buat jajan. Kadang-kadang aku bawa bekal dari rumah. Karena kita mendidik dari orang tua tuh, kita bukan orang yang betul-betul orang kaya gitu loh. Nah, jadi emang belajar dari kesusahan bagaimana cara membangkit untuk diri kita supaya jadi orang yang berguna. Betul. Gitu loh. Makanya dari situ kita coba. Gitu. Nah, setelah dari itu banyak hal-hal yang positif aku ambil ya dari orang tua. Pendidikan kita juga emang ngeri lah, gimana orang Aceh ya. Oh, straight nih, ya straight. Sebelum lo berangkat ke kuliner di dunia entertain, tabungan lo pakai buat kuliner apa lo punya modal lain? Adalah. Ada, pokoknya ada. Aku simpan lah. Tapi dari tabungan sebagian, apa aja ya aku ambil yang mana pekerjaan ya positif kita tabung lah. Ada yang dari sini, dari sana gitu loh. Yaitu dalam pekerjaan. Karena kan ironisnya gini Mar, kita banyak lihat oke lah pendatang-pendatang baru yang akhirnya kolaps dia tanpa bisa meninggalkan apapun. Bahkan sempat buka usaha pun nggak bisa. Betul. Apa sih yang terjadi sebenarnya kalau di dunia entertain sendiri? Karena kita juga banyak tahu orang-orang di entertain ini pasti punya usaha lagi, entah itu kuliner atau apa nggak bisa mengandalkan si dunia entertain itu sendiri kan? Ya itu dia tidak punya passion di situ.
passion, dia nggak punya passion. Dia kalau tidak punya basic di situ, passion di situ, kita memaksakan bagaimanapun uang yang ada pun habis. Gitu loh. Tapi kalau kita punya passion, nggak ada duit pun akan datang sendiri gitu. Bisa nambah. Bisa nambah. Nggak, dia mati nggak apa-apa. Ininya tetap jalan. Nggak kedip-kedip kalau lowbat. Nah gitu. Jadi ya itu dia. Sekarang Mar, dengan sudah 1 tahun ya yang di Banda Aceh ya, dapur Pak C ini, kan lo ada niat nih mau hijrah lagi ke dunia entertain dan men-take over usaha ini. Insyaallah. Apakah nggak sayang? Kalau dibilang sayang. Atau apa sih yang lo rasakan? Ini kan ibarat kayak anak lo ya, dalam artian karena lo bangun ini dari nol. Betul. Ya, dari dorong gerobak sampai jadi kayak gini. Betul. Jadi ibaratnya ya lebih dari anak lah sebenarnya. Pasti. Kita kan ngerasa juga dari nol ya. Oh banget, pasti. Bukan kita berasal, kita punya uang sesuka hati kita. Nggak bisa. Kalau aku nggak seperti nggak itu. Bisa. Emang berawal setiap rupiah dari berarti dong. Pasti. Ya kan? Nah, jadi kemarin emang mikir kedua kali karena ada pekerjaan yang lebih dari itu, kesempatan, peluang yang sangat luar biasa. Nah, mau nggak mau, aku harus ambil prinsip, ketegasan buat diri aku. Balik lagi gitu. Nih, ini ke prinsip personal lagi nih kita. Itu dia, makanya aku bilang setelah dari situ aku ambil tindakan. Ini kayaknya aku harus memberanikan diri untuk take over gitu loh. Nah, tapi insya Allah ada jalan lah. Ada jalan lain untuk ngebangun si dapur Pak C ini di tempat lain gitu ya. Oke Mar, singkat terima kasih atas undangannya. Gue cuman pengen minta lu closing statement untuk menginspirasi orang-orang yang khususnya anak muda. Pertama soal kebudayaannya mereka, mau itu bahasa, mau itu kuliner. Yang kedua, semangat juang mereka untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Untuk semuanya. Kita bicara milenial sama Gen Z deh nih ya. Gitu. Pada intinya, kita tetap konsisten, komitmen, kedisiplinan itu sangat penting. Jangan pernah disepelekan kedisiplinan, walaupun hal kecil gitu loh. Itu sangat berharga. Itu buat aku pribadi juga seperti itu. Nah, yang paling penting itu konsisten. Komitmen sama diri kita sendiri, bagaimana cara untuk maju ke depan. Kalau kita lari dari konsisten dan komitmen kita, itu akan buyar semuanya. Itu dia. Yang paling penting, yaitu dia berani untuk melangkah, gitu loh. Never give up. Lebih spesifik, Mar. Positif. Lebih spesifik ke generasi muda Aceh. Soal bahasa, budaya, yang hari ini mungkin mereka udah malu mundur ke situ. Dan itu nggak bisa dipungkiri itu terjadi. Oke. Kalau kita emang bilang malu ya, susah juga, itu karakter. Kita harus pukul rata. Ini kita bicara bukan hanya dia sebagai karakter, tapi sebagai generasi bangsa yang mewakili Aceh itu sendiri. Terlepas karakter dia seperti apa, tapi dia mewakili generasi bangsa Aceh. Aduh, susah ya sekapasitas lo aja, nggak usah terlalu serius banget kayak Anies Baswedan nih ya. Pilihan politik kita kan berbeda nih, ya kan? Kok politik lagi? Jadi ibaratnya gini, seumar aja gitu. Kayak lo seolah-olah ya buat adik-adian kita lah, Mar. Maksudnya pinter nih korek gitu. Pinter banget ini. Buat adik-adian kita lah gitu. Aduh, apa ya? Ya udah habis bahan deh, Pak. Habis bahan ya? Habis bahan. Ya pokoknya kalian bisa ambil kesimpulannya sendiri dari perjalanan dia. Pertama dia orang Aceh, lalu dia melakukannya sendiri, tapi dia bangun usaha itu di Jakarta, di Biren, di Banda Aceh, dan ini sudah seperti anaknya dia sendiri. Dan dia tahu persis trial and errornya seperti apa. Betul. Batu sandungannya seperti apa, dan pasti banyak pelajaran yang bisa diambil khususnya untuk diri dia sendiri. Betul. Tapi video ini bertujuan untuk menginspirasi orang lain khususnya generasi-generasi muda Aceh nih, supaya punya niatan yang sama. Karena yang paling menarik dari dapur Pak Ci adalah estetiknya, tradisionalnya, dan makanan khas Acehnya yang diangkat dan rasanya dan di packaging secara estetik, digabungkan antara Western, Bali, Sunda, natural, lalu Nusantara. Betul. Pokoknya kalian harus ke sini. Di mana, Mar, alamatnya ini? Jalan Menkuta nomor 99, Lambuk, Kota Banda Aceh. Oke, come and visit us. Thank you guys. Thank you for watching. Bye bye.